Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Hanafi, NIM 62114200012 dari Rombel 3A. Di sini saya akan mengerjakan tugas pedagogi olahraga, pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua pengertian belajar, yang ketiga sumber belajar, yang keempat lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, yang kelima manfaat lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar, yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang, lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensi baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Yang kedua, pengertian belajar. Ada dua pendapat. Menurut Mitchell, belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk di dalamnya belajar bagaimana seharusnya belajar. Sebuah survei memperhatikan bahwa 82% anak-anak yang masuk sekolah pada usia 5-6 tahun memiliki citra diri yang positif tentang kemampuan belajar mereka sendiri. Tetapi angka tinggi tersebut menurun drastis hingga 18% di waktu mereka berusia 16 tahun. Konsekuensinya, 4 dari 5 remaja dan orang dewasa memulai pengalaman belajar yang baru dengan perasaan ketidaknyamanan. Pendapat kedua, menurut Abdillah, belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu sumber belajar. Definisi. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang di sekitar lingkungan kegiatan belajar secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi di sini tidak hanya berupa hasil belajar, namun ditinjau juga dari proses interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, membantu menyelesaikan masalah pendidikan dalam lingkup makro maupun mikro. Yang keenam, memberikan motivasi positif. Dan yang terakhir yaitu merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, serta berkembang lebih jauh. Yang keempat, lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Definisi, lingkungan sekolah adalah seluruh komponen atau bagian yang terdapat di dalam sekolah, yang mana seluruh komponen dan bagian tersebut ikut berpengaruh dalam menunjang dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Secara garis besar, lingkungan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap sebuah proses pembelajaran bagi anak didik. Karena bagaimanapun lingkungan sekitar digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Keuntungan lingkungan. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Siswa duduk di kelas berjam-jam sehingga motivasi belajar akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa
dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang terakhir, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dan kehidupan di sekitarnya serta dapat memupuk cinta lingkungan. Yang keempat, manfaat lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar. Manfaatnya yang pertama mengatasi kebosanan belajar, yang kedua memberikan suasana yang menyenangkan bagi siswa, yang ketiga siswa dapat belajar mandiri, yang keempat kesempatan untuk menerapkan teori, yang kelima memperluas berpikir siswa, dan yang terakhir yaitu meningkatkan prestasi belajar. Yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat menyenangkan dan tidak membosankan baik untuk siswa maupun untuk gurunya. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar juga membuat siswa termotivasi dalam belajar sehingga tidak merasa bosan. Yang ketiga, pemanfaat lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dapat dilakukan di taman sekolah, kebun sekolah, halaman kelas, dan lingkungan sekolah lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.